Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk meyakini penerapan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat tak akan mengganggu kinerja bisnis perseroan. Ya, Direktur Utama Sido Muncul David Hidayat mengatakan ancaman tarif Amerika Serikat tidak akan begitu terasa lantaran kontribusi ekspor produk perseroan ke negeri Paman Sam masih sangat kecil. Pasar ekspor terbesar perseroan saat ini adalah ke Malaysia, Nigeria, dan juga Filipina. Total ada 30 negara yang menjadi target ekspor Sindo untuk tahun 2025. Perseroan menargetkan ekspor tumbuh double digit melalui fokus ekspor ke negara-negara Indo-China, Semenanjung Arab, dan juga Afrika. Secara paralel, perseroan juga menambah portofolio produknya untuk pasar internasional. Sementara itu, hingga kuartal 1 2025, ekspor perseroan tercatat tumbuh 28% secara tahunan. Perolehan ekspor telah menyumbang 12% dari penjualan keseluruhan di periode tersebut. Adapun penjualan di kuartal 1 2025 tercatat sebesar 789,1 miliar rupiah atau turun 25,09% year on year dari sebelumnya sebesar 1,05 triliun rupiah. PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK melaporkan hasil realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu 2 atau rights issue. Ya, right issue yang efektif pada 27 Maret 2025 dan memiliki jumlah hasil 1,22 triliun tersebut digunakan untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak LPCK, yaitu PT Mega Kreasi Cikarang Permai atau MKCP. PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK melaporkan hasil realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu 2 atau rights issue. Melansir Keterbukaan Informasi tanggal 11 Juli 2025, laporan realisasi penggunaan dana itu berakhir per 30 Juni 2025. Presiden Direktur LPCK Marlo Budiman mengatakan, rights issue yang efektif pada 27 Maret 2025 lalu itu memiliki jumlah hasil 1,22 triliun. Pada rencana awal, sebesar 1,16 triliun rupiah digunakan untuk penyertaan modal kepada anak perusahaan, yaitu Mega Kreasi Cikarang Permai atau MKCP. Dana itu akan digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Mahkota Sentosa Utama. Lalu sisanya sebesar 61,15 miliar akan digunakan untuk modal kerja. Namun per 30 Juni, realisasi penggunaan dana baru sebesar 995 miliar rupiah yang disetor ke MKCP. Sementara belum ada dana yang digunakan untuk modal kerja perseroan. Sehingga dari dana yang terkumpul dalam rights issue ini, masih tersisa 228,18 miliar rupiah. Proyek apartemen Meikarta ditargetkan bertambah 6.100 unit apartemen hingga akhir tahun 2025. Sementara target tambahan unit yang akan diserah terimakan sampai dengan 2027 ialah sekitar 3.400 unit. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Waskita Beton Precast kembali melakukan aksi korporasi melalui private placement untuk konversi utang menjadi saham. Ya, langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi perjanjian perdamaian dengan para kreditur. PT Waskita Beton Precast Tbk atau emiten dengan kode saham WSBP menyelesaikan private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tahap 5 senilai 47,96 miliar rupiah. Sebanyak 943,96 juta saham diterbitkan dengan harga konversi Rp50,81 per saham. Saham hasil aksi korporasi ini telah dicatatkan secara efektif pada 10 Juli 2025. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal WSBP Fatul Anwar menjelaskan, aksi ini merupakan implementasi konversi utang menjadi ekuitas sesuai perjanjian perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 28 Juni 2022. Peserta private placement merupakan para kreditur dagang perseroan. Yang terbesar adalah PT Tiga Sekawan Serasi yang melakukan konversi utang Rp37,05 miliar dan menerima sebanyak 729,37 juta saham. Setelah aksi ini, modal ditempatkan dari setor perseroan menjadi 56,78 miliar saham. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, PT Suci Lines Tbk atau Soci mengumumkan pendirian entitas anak baru yaitu PT Sejahtera Mega Armada atau SMA yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perusahaan ini nantinya akan bergerak di bidang usaha pelayaran. PT Soci Lines Tbk atau Soci mengumumkan pendirian entitas anak baru yaitu PT Sejahtera Mega Armada atau SMA yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perusahaan ini nantinya akan bergerak di bidang usaha pelayaran. Soci memiliki 99,99% saham SMA atau setara dengan modal ditempatkan di store senilai Rp12,49 miliar. Dari total modal ditempatkan dan store penuh SMA senilai Rp12,5 miliar. Tujuan pembentukan entitas anak baru tersebut adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam bidang pelayaran. Secara operasional, pembentukan entitas anak baru diharapkan dapat memperkuat operasi segmen pelayaran dari Soci dalam jangka panjang. Sementara itu, Soci belum lama ini menyelesaikan proses akuisisi satu unit kapal tanker liquefied natural gas atau LNG. Tanker LNG yang diakuisisi tersebut memiliki ukuran panjang kurang lebih 280 meter dan lebar kurang lebih 43 meter dengan total kapasitas sebesar kurang lebih 74.000 deadweight tonnage. Usai penambahan tanker LNG ini, Soci akan mengoperasikan sebanyak 31 unit kapal tanker secara keseluruhan dengan total kapasitas sebesar sekitar 1,65 juta TWT. Tanker LNG dimaksudkan untuk melayani pengiriman LNG untuk memenuhi permintaan LNG di dalam negeri, khususnya yang berasal dari permintaan industri. Berbagai sumber untuk IDXNU. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Proses perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA secara resmi telah selesai. Ya, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU-CEPA. Penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara Indonesia dan Komisi Eropa dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Pertemuan keduanya diawali sesi Tate-Tate dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran surat atau exchange of letters yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Kesepakatan exchange of letters ini bentuk mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa secara konstruktif, konklusi, konkret, dan substansial yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagang Uni Eropa. Di mana Uni Eropa yang terdiri lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Uni Eropa, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Dengan hadirnya perdagangan IEU-CEPA, sekitar 80% pos tarif akan menjadi 0%, sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian perundingan IEU-CEPA ini secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pemimpin kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis. Berbagai sumber, IDX Channel.